bersama-sama menjadi bagian untuk menyembuhkan bumi dan menyembuhkan Indonesia melalui meditasi Twin Hearts malam hari ini. Tapi sebelum itu nanti kita akan ada sharing dan belajar bersama ya. Baik, sebelumnya kita akan buka dulu sesi kita, akan awali dulu dengan doa. Ya, silahkan mari kita bersama-sama berdoa sesuai keyakinan kita dan kami akan menghantarkan doa secara universal. Baik, kita fokus ke tengah-tengah dada kita tersenyum. Kita rasakan kebahagiaan dan kedamaian dalam batin kita. Kita juga tersenyum di atas kepala kita, ada cakra mahkota, pusat cinta yang universal. Kita rasakan cinta ilahi yang luar biasa untuk kita semua. Dan kita juga tersenyum kepada lingkungan di sekitar kita. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul secara online untuk menjadi bagian gerakan penyembuhan dunia untuk menyembuhkan bumi dan Indonesia melalui meditasi Twin Hearts pada malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, bimbingan, bantuan, dan perlindungan-Mu selama sesi ini berlangsung kiranya dari awal hingga akhir, berjalan dengan lancar, koneksi internet juga stabil, dan kami dapat memetik pelajaran dari sesi malam hari ini dengan topik Right Seat, Right Partner. Kiranya kita dapat memetik pelajaran dan memberikan pelajaran yang baik untuk semakin kami bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Di Selasa pertama ya, seperti biasa, tema besarnya adalah hidup dalam harmoni. Topiknya malam hari ini sangat menarik ya, right seat, right partner. Ya, jadi benih atau bibit yang tepat, partner yang tepat. Ya, sebenarnya partner itu tidak harus selalu pasangan begitu ya, bisa partner kerja, bisa partner bisnis begitu. Tetapi memang yang menemani kita seumur hidup ya partner hidup begitu kan. Nah, malam hari ini saya tidak sendiri ya. Jadi kita akan mengundang sahabat Pranic Healing yang beliau ini memiliki pengalaman yang sangat menarik ya. Mendapatkan partner yang tepat karena sudah menanam benih yang tepat ya. Jadi beliau ini adalah seorang aktivis dari Diamond Cutter ya, kemudian juga seorang coach point of view, juga seorang pranic healer yang menarik sekali. Beliau ini hampir setiap hari juga bergabung dan kita dalam sesi baksos untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID ya, kemudian juga relawan atau aktivis dari ekoenzim di Bandung. Luar biasa sekali ya. Langsung saja kita akan mengundang bagaimana pengalaman beliau supaya kita bisa belajar dari beliau. Ibu Ekoy silahkan. Selamat malam Bu Ekoy. Halo, bagaimana kabar malam hari ini? Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam Bu. Salam sejahtera, Atma Namaste Ya, semua. Atma Namaste. Senang sekali. Aduh, bentar. Harus tarik napas dulu. Iya. Soalnya ya Bu ya. Ketemu penggemarnya banyak Bu. Yang menantikan tema ini banyak nih kayaknya Bu. Ketemu para master, ketemu para guru, ada Suhu juga, ada Bu Shirley. Aduh, jadi tambah deg-degan nih. Oke, tanpa berlama-lama, jadi kan kesananya kita harus ada waktu untuk meditasi ya. Jadi Eko tidak mau berlama-lama. Mungkin pengenalan singkat, nama saya sebetulnya Yani. Tapi terus dipanggil Ekoy, ceritanya kalau cerita tentang Ekoy nanti cerita Seeds partnernya nanti hari Senin lagi. Panjang ceritanya Mbak Niken. Jadi siap Bu Ekoy. kalau cerita right partner, right seeds ya.
Eko mau cerita pengalaman Eko aja tanpa ingin apalagi sampai menggurui, karena di sini udah para master semua, para ahli semua. Jadi Eko cerita pengalaman Eko aja. So, masa-masa Eko rock bottom Eko adalah tahun 2012 sampai 2015. Eko bercerai dari suami setelah 14 tahun mengalami abuse. Baik abuse secara fisik, mental, juga secara verbal. Tapi tidak ada yang tahu. Juga keadaan hamil yang sangat-sangat menyulitkan. Padahal Eko ingin sekali punya anak. Dari suami punya 3 anak, tapi mereka sudah pada dewasa karena kami berbeda umur hampir 20 tahun waktu itu. So, Eko bersikeras ingin punya anak, jadi kita bersabar menanti sampai 7 tahun. Kemudian Eko hamil dalam keadaan depresi dan melahirkan sesar. Kemudian akhirnya kami bercerai. Rupanya saat-saat bercerai itu saat yang susah juga gitu. Eko sendirian dan kebetulan tempat Eko bekerja waktu itu Eko bekerja di pabrik karoseri, juga pabriknya tutup. Jadi Eko kehilangan pekerjaan. Dan hampir di saat yang bersamaan anak Eko yang waktu itu umurnya 8-9 tahun mengalami bullying di sekolahnya. Rupanya itulah pemicu. Jadi Eko cari psikiater kemana-mana, jujur tidak terjangkau karena mahal. Kemudian Eko dapat satu tempat konsultasi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang waktu itu ada subsidi. Jadi agak terjangkau sama Eko, tapi tetap cari uangnya entah dari mana susah. Setelah gejalanya itu dia nggak bisa handle emosi. Jadi kalau kesentil sedikit aja, wah bisa ngamuk. Dia lempar kursi, dia lempar meja. Badan Eko juga habis, dipukulin, dicakar, digigit-gigit. Badannya 2 kali Eko. Jadi bisa dibayangin ya. Makin terpuruk karena secara pikiran, secara mental Eko di bawah sekali, juga harus cari uang untuk berobat dia. Dan pada saat itu Eko dapat vonis dari hasil 5 kali tes yang macam-macam itu. Lalu Eko dipanggil sama dokter, dikasih tahu bahwa anak Eko kena cerebral palsy, cacat saraf otak, dan harus terapi seminggu 2 kali, terus harus ketemu psikiater sebulan 2 kali. Uangnya dari mana? Waduh, udah deh. Merangkak ya, kayak runtuh ya dunianya. Lalu berkali-kali teman Eko kasih tahu, Koy, kamu ikutan diamond cutter deh. Eko bilang, lu tuh gila ya. Eko perlu uang, Eko perlu biaya, terus suruh jualan diamond. Dari mana?
nggak kebayang gitu, diamond tuh mahal gitu. Terus suruh jualan, waduh, nggak kebayang deh. Coba dulu katanya, coba dulu. Dia tuh memang sahabat Ekoi sejati. Dia selalu tahu kapan Ekoi susah. Dia hampir setiap gajian selalu kasih uang jajan buat Muti. Anak saya namanya Muti. Lalu dari situ Ekoi mulai apa ya? Ya udah deh, kasihan. Nggak enak juga, dia suka bantu Ekoi, terus Ekoi diundang-undang, nggak pernah mau datang, ya sudah. Akhirnya dalam beberapa kali dia undang, akhirnya Ekoi mau datang. Waktu itu ada sharing session namanya, masih di satu garasi, di satu praktisi diamond cutter juga, kemudian Ekoi datang telat pula. Terus pas Eko datang, ternyata ada satu teacher dari Singapura sedang bercerita pena. Cerita pena ini yang mengubah hidup Eko totally. Nanti di ujung cerita Eko akan cerita pena. Nah, kemudian Eko merasa di situ ditampar-tampar, inilah apa ya yang Eko cari selama ini, dan Eko menyadari penyebabnya dari mana. Lalu Eko datengin teacher namanya teacher Sugeng dari Singapura waktu itu. Teacher, Eko mau nyebur, Eko mau belajar tentang ini. Dan ternyata bukan jualan diamond. Tapi rupanya diamond cutter ini sebuah sutra. Sutra yang kita belajar dari seorang geisha, di mana geisha ini adalah guru agama Buddha tertinggi. Geisha-nya orang Amerika, jadi dia mengaplikasikan apa yang dia pelajari selama 32 tahun di monasteri dan mempraktekannya di kehidupan nyata. Lalu teacher bilang, Ekoi, kita lagi butuh penerjemah untuk satu buku namanya Karma of Love. Ekoi sanggupin. Lalu Ekoi menerjemahkan buku itu satu tim, nggak Ekoi sendiri, itu satu tim. Dan jadilah buku ini, buku Bibit Cinta, dalam versi Indonesia. Inilah yang kemudian Ekoi pelajari dari 2016 sampai sekarang. Lalu bagaimana Ekoi menghadapi kehidupan selanjutnya? Ekoi tahu asalnya dari mana, kenapa Ekoi dapat abuse selama 14 tahun, kenapa Ekoi disakiti, kenapa Ekoi dipukul, kenapa Ekoi dihina. Ekoi tahu penyebabnya. Dan penyebabnya bukan dia, bukan mantan suami Ekoi. Dia hanya media. Lalu dengan pemahaman seperti ini, Ekoi mencoba merubah pandangan Ekoi terhadap anak Ekoi. Ekoi ajak dia, waktu itu Ekoi mulai jualan sambal, sebotolnya 35.000. Ekoi coba jualan, terus Ekoi bilang, Mut, dari keuntungannya kita sumbang ke anak jalanan yang ada di stasiun Bandung. Ayo mah, dia bilang. Lalu Ekoi ajak dia ke anak jalanan itu, dan Ekoi coba ajak Muti untuk sharing alat-alat tulis dari keuntungan satu botol sambal itu. Terus lama-lama Ekoi pikir, Ekoi perlu pendamping. Pendamping yang sosok yang menurut Ekoi baik untuk Muti. Karena Ekoi kena abuse 14 tahun, Ekoi nggak mau dong punya suami yang galak lagi, yang kasar lagi, yang yang hina-hina Ekoi lagi, Ekoi nggak mau. Lalu di Diamond Cutter diajarkan, tanam bibitnya.
Kita mencari pasangan bukan mencari, tapi menanam. Lalu Eko bikin kriterianya. Eko susun 17 kriteria untuk jadi suami Eko. Caranya bagaimana? Lalu Eko secara intens datang ke panti jompo. Di sana ada ibu angkat Eko yang sampai saat ini masih juga Eko temani. Meskipun nggak bisa ke sana, Eko selalu telepon. Eko temani dia 1 minggu sekali selama 1 jam. Eko tanam bibit di sana. Dan tiba-tiba ada 1 WA. Eko apa kabar? Katanya. Lah ini siapa? Dulu kita pernah WA-an tapi terus terputus. Terus akhirnya dari situ kita intens bertemu. Lalu Eko berpikir melihat 17 kriteria ada di dia. Eko bertemu bulan Juni dan kita memutuskan menikah bulan Oktober. Cepat. Pada saat Eko memutuskan untuk menikah, Eko sampai dipanggil sama kakaknya. Eko betul mau nikah sama dia? Iya. Eko tahu dia? Ya, kurang lebih. Padahal kita kan baru ketemu ya. Eko tahu nggak dia orangnya? Dia tuh orangnya A, dia orangnya B, dia orangnya C, dia orangnya D, dia orangnya E. Dan semuanya tidak ada yang bagus. Menurut kakaknya. Eko bilang, yakin aja. Dan sampai saat ini, dari 2017 kami menikah, Eko tidak pernah melihat ABCD ini. Tapi Eko bisa melihat dia E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Dan semuanya baik. Semuanya 17 kriteria ada di sana. Setelah Eko dapetin apa yang Eko mau, apa yang Eko harapkan ada di dia, tidak sampai di sana. Ada sedikit khawatir, apakah ini akan last longer? Apakah ini akan selamanya? Tentunya kalau kata kehidupan yang Eko pelajari yang cerita lama, kehidupan kita ini samsara. Ada di atas, ada di bawah. Tapi yang Eko pelajari menurut Bibit, kehidupan kita ini spiral ke atas. Oleh karenanya, begitu Eko dapetin panenan, bahwa Eko dapetin apa yang Eko mau, Eko lebih rajin lagi menanam lagi. Tanam lagi, tanam lagi, tanam lagi. Oleh karenanya sampai saat ini Eko nggak pernah lihat dia A, B, C, D, E, F. Begitu Mbak Diken. Dan Eko belajar secara ya, Bu Eko. Eko secara kafah belajar Buddhis ini nggak berhenti sampai kemarin Eko dapat dianugerahi nama Buddhis namanya Dulwa Sengge, artinya lion with the inner control. Waktu Eko belajar medicine Buddha dan Eko masuk ke 4 retret. Kemarin retret yang kelima dengan Plum Village disponsori oleh Bu Shirley, terima kasih. Luar biasa bahwa itu adalah kekosongan. Oke, mempersingkat waktu, Eko akan cerita pena. Mbak Niken bisa bantu Eko? Oke, gimana Bu Eko? Ya, ini tanya jawab, tapi nggak ada cerita jebakan nggak ada ya Mbak Niken? Cuma tanya jawab aja. Oke. Kalau Eko liatin benda ini apa? Pena ya Bu ya? Pena ya. Oke. Setuju ya? Setuju sekali. Kalau ada anak anjing datang terus Eko goyang-goyangin di depan mulutnya, bakal diapain sama anak anjing? Ya buat main-mainan aja ya biasanya ya Bu Eko. Chewing pen. Oke, menurut kita ini pena dan menurut anak anjing ini chewing toy, mainan gigitan, ya. Jadi siapa yang benar Mbak Niken? Semuanya benar. Dua-duanya. Itu versi ngomongnya kita dan sama versi ngomongnya sama orang pintar beda.
Dua-duanya benar. Jadi di sini sebuah simbol bahwa kita nggak bisa nyalahin orang lain. Kita nggak bisa marah sama anak anjing ketika dia gigit-gigit. Begitupun anak anjing nggak bisa marah sama kita ketika kita bikin ini dipakai buat nulis gitu ya. Ini simbol. Kalau kita nggak bisa nunjuk sama orang lain, kita nggak bisa nyalahin orang lain. Lebih dalam lagi Mbak Niken. Ketika Eko taruh pena ini di atas buku di ruangan ini, lalu Eko keluar dari ruangan ini dan anak anjing pun ikut keluar dari ruangan ini. Benda ini menjadi apa? Bisa sesuatu yang kita manfaatkan untuk menulis, untuk berkarya. Tapi kan nggak ada yang lihat. Ekonya keluar. Berarti tidak ada apa-apanya ya Bu ya? Yes, yes. Ini inti dari seluruh pelajaran di Diamond Cutter. Inilah kekosongan, inilah emptiness, inilah potensi. Seperti kita duduk di bioskop, layarnya masih putih, masih kosong. Jadi ini potensi. Oke, lanjut lagi. Kalau Eko masuk ke sini lupa mau naruh buku, Eko lihat benda ini, jadi pena lagi, betul ya? Di belakang ada anak anjing. Dalam detik yang sama, benda ini bisa menjadi dua persepsi. Bisa jadi pena dan bisa jadi mainan gigitan. Betul ya? Nah, kalau begitu, pena ini datangnya dari mana? Apakah pena ini bilang sama Eko bahwa saya pena, atau saya yang melihat ini sebagai pena? Dari persepsi kita ya? Yes, betul. Dari kita. Bukan dari sini. Kalau ini datangnya dari kita, berarti Eko punya kuasa dong untuk merubah pena ini menjadi sesuatu yang lebih berharga. Ini harganya cuma 10.000. Eko mau benda ini jadi benar-benar berlian. Bisa. Karena datangnya dari Eko harusnya bisa. Gitu ya. Dengan doa, dengan semua pikiran positif, Bim salah Bim. Ternyata masih pena Mbak Niken. Gimana belum Bu jadi cara berlian. mengubahnya Bu? Oke. Kenapa ini Eko hanya melihat ini sebagai pena? Jadi pada saat waktu dulu Eko pernah memberikan pena ini pada orang lain. Ketika Eko memberikan pena ini pada orang lain, yang melihat adalah Eko dan yang menerima. Tapi yang paling penting adalah yang memberi. Ketika Eko memberi sesuatu pada orang lain dan Eko lepas, ada satu sinar kecil yang namanya bibit masuk ke alam bawah sadar Eko. Jadilah bibit pena. Oke. Nah, makanya pada saat Eko masuk ke ruangan ini, Eko melihat benda ini dan bibit tadi, sinar kecil tadi memproyeksi menjadi benda ini. Itulah sejarahnya bibit. Bagaimana bibit ditanam? Sama seperti di Pranic Healing, melalui ucapan, melalui perbuatan, dan melalui pikiran. 1 detik kita bisa menanam 65 bibit. Jadi dengan penuh kesadaran, kita bisa memilih bibit apa yang kita mau. Kalau kita mau cinta, kita harus memberi cinta dulu pada orang lain. Kalau kita mau disayang, kita harus memberi sayang dulu sama orang lain. Supaya kita punya bibitnya. Tapi kalau kita mendumel di sini, kita tahu apa yang akan terjadi. Inilah yang membuat Eko kena abuse 14 tahun. Mbak Niken. Inilah yang membuat Eko, kenapa Eko disakiti 14 tahun. Iya. Jadi itulah ceritanya. Terima kasih. Kembali ke Mbak Niken. Selamat malam. Terima kasih sekali Bu Eko untuk inspirasi dan pengalamannya, sudah berkenan untuk berbagi pengalaman pribadi, sehingga dari pengalaman Bu Eko ini kita bisa memetik pelajaran dan sama-sama belajar ya Bu ya, bahwa ketika kita mengalami sebenarnya sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup, itu kita tidak melihat keluar, tapi kita melihat ke dalam. Kalau sekarang ya Bu ya, kalau dulu mungkin
kita melihat, oh kamu yang salah si A, ya. Lebih cenderung begitu ya. Dan akan muncul apa? Emosi-emosi yang semakin banyak, semakin besar sehingga akan menimbulkan kemarahan. Tapi sekarang ketika kita sudah belajar memiliki kebijaksanaan yang lebih dalam, kita akan bisa melihat ke dalam, oh ternyata semua terjadi karena kitalah yang menanam bibitnya. Ya, begitu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, tadi terkait dengan topiknya ya, right seed, right partner. Bu Eko di sini juga mempraktekkan begitu ya Bu Eko. Jadi tadi sudah melakukan refleksi begitu ya kurang lebih. Oh, kenapa mengalami ini, kenapa mengalami itu, mau partner yang baik. Oke, kalau kita mau menerima cinta, berikan cinta gitu ya. Jadi sama di Pranic Healing pun kita mengenal hukum yang universal ya. Dengan menanam kita akan menuai. Jadi dengan memberi kita akan menerima. Kalau kita ingin dicintai, kita mencintai. Kita ingin menerima cinta, kita memberikan cinta. Kita ingin dimengerti ya kita memahami, kita mengerti orang lain, begitu ya. Kita ingin diperhatikan, memperhatikan orang lain. Tapi ini juga tidak semua orang. Artinya, nah ini yang mau kita tanyakan Bu Eko. Mungkin tadi kan ada cerita di bagian kenapa nih harus seminggu sekali tadi Bu Eko melakukan ke panti jompo yang menemani ibu angkat di sana selama 1 jam dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum kita nanti akan membuka tanya jawab kepada sahabat Pranic Healing yang bergabung malam hari ini. Terima kasih Bu Eko. Baik. Jadi di sini ini adalah hasil terjemahannya Geshe. Adalah banyak 100 pertanyaan atas refleksi terjemahan sutra yang dia terjemahkan dari kitab-kitab kuno Buddhis ya. Menurut Geshe, dia menemukan menemukan cara bagaimana caranya supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. Eko punya hashtag give what you want and don't give what you don't want. Kalau dulu kita memberi sama orang sisa, memberi sama orang baju yang udah nggak kepake gitu ya. Dulu juga Eko gitu. Tapi sekarang setelah tahu ini, berikan dulu kepada orang lain apa yang kita mau. Dan jangan berikan kepada orang lain apa yang tidak kita mau. Gitu Mbak Niken. Nah, kunci ini yang namanya 4 langkah. 4 langkah bagaimana kita mendapatkan apa yang kita mau. Pertama, sebutkan apa yang kita mau dalam 1 kalimat jelas. Saya mau pasangan yang ABCD gitu kan. Yang 17 tadi loh Mbak Niken. Oke Bu, ini yang single-single nih, terima. Ini dari Bu Eko ya. Bukan cuma single, Mbak Niken. Kalau ya, punya suami, sudah menikah juga bisa ya Bu ya. Iya, kita bisa merubah suami kita, mengupgrade ceritanya. Oke. Jadi bagi yang sudah menikah gitu, jadi kalau misalnya memiliki pasangan yang contoh nih, kok setiap pagi menerima yang tidak enak gitu ya, pagi-pagi sarapannya udah sesuatu yang ya gitu misalnya ya, ini bisa diubah contohnya. Oke, kita pagi-pagi yang kita pancarkan semangat pancarkan cinta, sehingga apa, kita juga pagi-pagi terimanya sudah cinta kasih gitu ya contohnya Bu. Begini Bu Niken, yang luar biasa dari sistem Diamond Cutter, masalahnya begini, kalau kita punya masalah sama pasangan, kita tidak harus melakukannya kepada pasangan, tidak. Tapi kita melakukannya pada orang lain. Jadi kalau Eko mau pasangan Eko baik sama Eko harus baik sama orang lain, bukan sama pasangan. Kalau sama pasangan, artinya kan nggak tulus ya, masih berhitung ya. Aku baik sama Mbak Niken supaya Mbak Niken baik sama aku gitu ya. Itu namanya nggak tulus. Nah, Eko balik lagi ke 4 langkah ini. 1, tentukan apa yang kita mau dalam 1 kalimat lengkap. 2, cari orang lain dengan keinginan yang sama atau masalah yang sama. Cari orang lain. Gitu ya. Kita cari lahan subur, mungkin di Pranic Healing udahlah. Cari orang lain dengan masalah yang sama. Nomor 3, bantu dia. Bantu dia itu
disarankan seminggu sekali 1 jam. Kenapa? Dalam kurun waktu 1 jam kita bisa memikirkan apa yang terbaik untuk membantu orang lain. Kita bisa memikirkan ide-ide, kita bisa memikirkan hal yang baik buat membantu orang lain, bukan untuk menyelesaikan masalah kita. Dan kenapa 1 jam? Biasanya orang kalau ngobrol 1 jam itu quality time, sama seperti sekarang. Eko punya waktu cuma setengah jam. Tapi kalau lebih dari itu kita akhirnya ngegosip. Iya, oke. Ya, nomor 4 adalah coffee meditation. Jadi kita di Diamond Cutter ada beberapa macam meditation yang diajarkan. Saat ini ada 5 macam meditasi, dan yang paling harus digarisbawahi adalah coffee meditation yang dilakukan ketika kita mau tidur. Jadi 4 langkah inilah kuncinya. Kenapa harus ke panti jompo? Karena panti jompo itu adalah salah satu ladang subur. Di sana orang yang sangat membutuhkan, lembaga yang menolong orang banyak, dan di sanalah kita bisa menabur banyak sekali bibit baik. Itu jawabannya, Mbak Niken. Baik, terima kasih Bu Eko. Ini ada pertanyaan, ya. Oke, sebentar. Berapa lama invest di panti jompo sampai mendapatkan jodoh, Bu? Nah, oke. Mana Bu Eko? Dari pengalaman pribadi Bu Eko ini. Eko mulai ke panti jompo itu 2016, tapi Eko lupa bulannya. Dan Eko ketemu dia 2017 bulan Mei. Jadi hampir setahun. Nah, tapi praktisi Diamond Cutter yang lain ada yang dapat lebih cepat, ada yang dapatnya lebih lama. Ternyata itu tergantung pada ilalang yang ada di kebun kita. Kan kita nanam bibit tuh di kebunnya kita gitu ya. Kalau kita nanam bibit tapi ilalangnya masih banyak, artinya ilalangnya dulu yang harus keluar. Jadi kalau kita nggak aneh, kalau kita mulai menanam bibit baik, nanti ilalangnya akan muncul. Itu nggak aneh, seperti kita detox, Mbak. Sama. Jadi kalau bibit buruk mulai muncul, oke, kita lagi detox. Nanti di ujung-ujung bibit baik akan mulai muncul. Gitu. Jadi nggak sama setiap orang. Tapi kalau Ekoy hampir setahun. Oke, baik, terima kasih Bu Eko. 1 tahun teman-teman yang mau melakukan. Tapi ini karena pandemi gimana ini Bu? Apakah bisa diganti dengan tidak cara ada yang halangan. lain? Iya, tidak ada halangan. PPKM kan? Ya, Ekoy tetap telepon sama ibu angkat Ekoy, apalagi sekarang panti semuanya ditutup, semuanya sekarang apalagi Bandung lagi merah kehitaman gitu. Ya. Jadi selalu Eko telepon, gimana kabarnya, Ambu sehat kah? Atau Ambu lagi pengen makan apa? Sekarang kan banyak Gojek, ya kirimin lah. Baik. Terima kasih Bu Eko. Jadi tidak harus, karena kondisi ya sekarang karena pandemi, kita tidak harus datang langsung, tapi bisa perhatian itu bisa ya kita telepon, menanyakan kabar, memberi perhatian dengan mengirim makanan, mengirimkan apa yang saat ini diinginkan atau disukai gitu ya Bu Eko ya. Luar biasa, thank you Bu Eko. Saya bacakan ada pertanyaan lagi Bu Eko. Bagaimana untuk beli bukunya Bu Eko? Silakan bisa menghubungi Eko atau ada di Tokopedia. Di Tokopedia juga ada, atau bisa menghubungi Eko. Nanti Eko minta tolong karena kita ada di beberapa kota. Bisa ditulis di chat ya nanti Bu nomornya. Ya, ada di beberapa kota di seluruh Indonesia. Cuman sekarang lagi pandemi, jadi kita nggak ketemu. Kita juga ada setiap malam ada study group. Makanya Eko mungkin nggak pernah masuk kalau malam, karena setiap malam ada study group. Kadang Eko leading juga. Kemudian setiap bulan ada yang namanya Bibit Cinta Action Day. Kita melakukan kayak mengumpulkan dana untuk ke panti-panti atau ke tempat-tempat musibah gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Eko untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi, saya mau bertanya, selain ke panti jompo, apa ada solusi lain untuk mendapatkan jodoh, Bu? Ini yang ditanyakan. Gimana ini jawabannya, Bu? Betul. Jadi, Eko jadi ulas lagi. Kita menanam bibit itu di lahan subur, betul ya Mbak Niken? Udah diajarin juga di Pranic Healing.
Kalau di diamond cutter, lahan subur itu ada 4. Pertama, orang yang sangat membutuhkan. Misalnya kita pengen uang, jadi cari orang yang butuh uang juga. Itu lahan subur kita. Kedua adalah orang yang sangat berjasa. Orang tua, kemudian asisten rumah tangga kita, pegawai-pegawai kita, atau guru-guru kita. Di sini para teacher banyak, para master banyak, mereka lah lahan subur kita loh. Jadi harus berlahan subur juga sama mereka. Nah, yang ketiga adalah lembaga atau panti sosial atau organisasi-organisasi sosial yang mereka juga membantu banyak orang. Nah, yang keempat ini agak karena yang keempat adalah musuh kita, pesaing-pesaing kita itu adalah lahan subur kita. Jadi keempat ini bisa dipergunakan. Iya, oke. Terima kasih. Maaf menyelang Mbak Niken. Ya. Berkaitan dengan 4 tadi Bu Ekoy. Dari Mbak Astri ya, silahkan Mbak. Itu berurutan tingkatannya atau 4-4-nya itu sama Bu Ekoy? Sama. Oke. Sama. Jadi ada 4 ini, silahkan dipilih. Menurut kita yang paling dekat itu yang mana? Siapa tahu kan Mbak Asri dekat sama orang tua. Nah, itulah lahan subur kita. Kemarin Ekoy selalu lahan suburnya nomor 1 Mami. Ekoy selalu apa-apa buat Mami. Tapi hari ini adalah 40 harinya Mami meninggal dan Ekoy kehilangan lahan subur Ekoy, tapi don't worry, dia ada di hati Ekoy. Selalu kita doakan yang terbaik Bu Ekoy ya untuk Mami Bu Ekoy. Terima kasih Bu Ekoy, Mbak Niken. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan tapi sepertinya sudah terjawab ya tadi, bagaimana kalau mengunjungi orang tua yang berada di luar kota yang kesepian? Atau mungkin mau ditambahkan lagi Bu Ekoy? Ditemani aja sesering mungkin, apalagi namanya orang tua. Ditemani lewat call, ditemani lewat telepon. Cuma pesan Ekoy 1 aja. Kalau lagi ngobrol sama orang tua jangan nyambi gitu. Itu tuh nanam bibit buruk sekali. Jadi kalau sambil telepon sama orang tua, sambil masak di dapur atau sambil ngajarin anak sekolah. Jadi make a time, be present, jiwa, raga, telinga, mata, semua untuk orang tua. Mumpung masih pada ada. Baik, please. Terima kasih Bu Eka. 1 pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita bacakan. Silakan. Ya, temanku selalu merawat maminya dan sayang sama maminya, tapi tetap nggak dapat pasangan. Gimana dong Bu Ekoy? Niatnya mau apa? Kadang kita merawat orang tua hanya kewajiban. Nah, itu yang salah. Kewajiban. Ya. Kewajiban itu beban. Ya. Nah, itu yang dirubah. Niatnya kemudian dedikasikan. Lakukan dengan bahagia, lakukan dengan penuh niat, dan bawa coffee meditation. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Ekoy untuk sharing dan pengalaman malam hari ini. Ya, kita belajar dari Bu Ekoy, terutama bagi yang single, supaya bagaimana sih caranya kita dalam 1 tahun nih diberi waktu ya bisa melakukan sesuatu, ya lebih melakukan dengan kesadaran. Tentunya itu tadi, kalau kita ingin menerima cinta, kita berikan cinta ya kepada siapapun tadi ya. Ada lahan-lahan subur yang sudah disebutkan Bu Eko tadi, terutama kalau kita masih punya orang tua, mari kita berikan cinta yang tulus ya. Kita berikan waktu kita, perhatian kita untuk orang tua kita tercinta. Itu salah satunya yang penting. Kemudian ke orang-orang yang memang kesepian ya, yang termasuk lahan subur bisa kita lakukan. Ya, baik. Oke. Boleh Eko kasih kata-kata penutup Mbak Niken? Oh, silahkan Bu. Eko mau sharing sedikit. Ini adalah tentang kebahagiaan. Jadi Eko mengalami tiga masa bagaimana Eko bahagia. Kalau dulu Eko cari bahagia di luar ya. Jadi tiga fase ini adalah yang pertama, dulu Eko bahagia ketika dikasih sesuatu sama orang lain. Bahagia ya, diberi sesuatu sama orang lain. Lalu tahapan kedua adalah ketika Eko bisa mencapai apa yang Eko mau.
Mau sepatu nabung, terus bisa beli sepatu, seneng gitu ya. Itu tahapan kedua. Tapi sekarang Eko merasakan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Terima kasih, selamat malam Atma Namaste. Terima kasih Mbak Niken. Baik. Selamat malam semua. Ya, terima kasih Thank you, sekali Bu Bu Ekoy. Ekoy. Selamat malam. Luar biasa sekali. Oke, ini tadi ada, oke kita bacakan. Coffee meditation sebelum tidur membayangkan kebaikan kita yang sudah dilakukan terus diintensikan sesuai dengan impian atau tujuan. Ya, baik. Jadi intinya adalah apa yang kita inginkan yaitu yang harus kita tanam. Tetap semangat semuanya bagi yang belum punya pasangan. Semangat untuk menanam supaya kita bisa menuai, menanam benih yang tepat supaya mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Karena apa? Pasangan ini penting karena akan bisa membawa kita naik atau turun ya, secara energi begitu ya. Artinya naik atau turun itu dari keempat aspek utama kehidupan kita. Ya misalnya yang pertama adalah kesehatan. Kalau tepat pasti secara kesehatan kita akan menjadi lebih baik. Itu sudah pasti. Secara kebahagiaan akan menjadi lebih happy, sudah pasti. Secara kemakmuran pasti akan menjadi lebih berkelimpahan. Juga yang keempat, secara spiritual pasti akan membawa kita semakin bertumbuh. Nah, ini ciri-cirinya pasangan yang tepat. Untuk mendapatkan pasangan yang tepat, nah, kalau tadi pagi kami juga menulis poin untuk menambah poin keberuntungan dan mengurangi poin kesialan gitu ya. Tambahkan poin keberuntungan atau lakukan banyak kebaikan. Ini yang akan membantu kita supaya apa? Kita dilayakkan untuk mendapatkan pasangan yang tepat. Bagi yang sudah punya pasangan itu tadi. Jadi kita tidak bisa merubah gitu ya Bu Eko ya. Tidak bisa mengganti, maaf tidak merubah, tapi tidak bisa mengganti pasangan, jangan ditukar dengan yang lain. Tapi nah, kita ini melakukan hal-hal apa yang kita harapkan, kita inginkan dari pasangan kita lakukan untuk orang lain dan kepada pasangan. Ya, dan ini secara bertahap pastinya ya ibarat benih pastinya suatu saat kita akan juga menuai begitu. Ya. Terima kasih. Sedikit Mbak Niken, cuman di sini lebih difokuskan lagi. Jadi mungkin selama ini kan kita menabur benih ditebar gitu aja. Tapi kita difokuskan, kita mau makan apa? Mau semangka, ya tanam bibit semangka gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ekoy. Selamat malam semuanya. Atma Namaste. Kita akan lanjutkan ke sebelum olahraga kita tanya dulu ya, apakah ada sahabat Prana Healing yang malam hari ini baru pertama kali bergabung di sesi gerakan penyembuhan dunia? Boleh raise hand atau silakan terus di-chat. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan olahraga. Raise hand kayaknya tadi, Mbak. Oke, baik, kita jelaskan secara singkat. Jadi setelah ini nanti kita akan melakukan meditasi Twin Hearts atau jantung kembar. Jadi meditasi jantung kembar ini diciptakan oleh Master Choa Kok Sui, ya berasal dari Filipina. Kenapa disebut Twin Hearts atau jantung kembar? Karena dalam meditasi ini kita nanti akan menggunakan dua pusat energi utama dalam tubuh kita atau biasa disebut cakra. Ya, di tengah-tengah dada ini ada cakra jantung, ini adalah pusat cinta kepada sesama. Ya, kemudian di atas kepala atau mahkota kita ini adalah cakra mahkota, ini pusat cinta kepada ilahi atau cinta yang universal. Ya, jadi nanti tinggal mengikuti saja ya panduan dari audio, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda bisa memilih mau fokus yang mana, begitu ya. Nanti ketika misalnya diminta untuk melekatkan lidah ke langit, lekatkan lidah ke langit. Diminta mengenang suatu peristiwa yang membahagiakan dalam hidup kita, kenang peristiwa yang membahagiakan. Kemudian diminta fokus ke jantung, fokus tersenyum. Diminta mengangkat tangan setinggi dada, angkat tangan seperti ini, menghadap keluar. Kemudian kalau diminta memberkati bumi, bayangkan bumi sebesar ini kira-kira, ya kemudian doakan atau berkati dengan posisi tangan menghadap keluar, nanti doanya akan dipandu dari doa dari Fransiskus Assisi dari audio. Anda tinggal mengikuti saja sampai selesai. Ya, kemudian nanti ada saat di mana akan dilantunkan lantunan Om ya. Om ini adalah
bunyi kosmos ya. Jadi ketika dilantunkan lantunan Om ini tujuannya adalah untuk menaikkan vibrasi kita. Ya, tujuannya adalah itu. Kita bisa melantunkan Om dalam hati atau Anda dalam hati bisa melantunkan sesuai keyakinan misalnya Allah, Bapa, Tuhan atau amin ya. Kemudian ada jeda di antara dua Om, Anda bisa hening, kita pasrahkan semua kehidupan kita ya kepada Sang Pencipta. Nah, setelah itu nanti akan dipandu melepaskan kelebihan energi dengan memberkati bumi lagi, kemudian ditutup dengan doa. Nah, sebelum ini nanti kita akan lakukan olahraga bersama yang tujuannya untuk membersihkan saluran energi dalam tubuh kita supaya kita siap menerima energi yang lebih besar, karena energi yang kita terima ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Membersihkan aura kita, membersihkan cakra-cakra kita, organ-organ dalam kita, sehingga secara umum kita akan menjadi lebih sehat karena auranya dibersihkan. Jadi ibarat mandi, kita kayak mandi secara energi ini mandinya ya. Kemudian akan menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia, ya, mengurangi stres. Nah, ini jangan percaya nanti Anda buktikan, Anda rasakan sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja kita akan olahraga dulu yang akan kita pandu dari video ya. Silahkan Anda boleh bersiap, pilih tempat yang nyaman. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Haki. Baik, bagi yang sudah selesai, silakan kembali ke